Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Tren ikan hias selalu berganti setiap tahun. Namun gak selamanya tren ikan hias bisa menghasilkan ikan baru yang bakal diminati banyak orang. Contohnya setelah cana dan cupang mendominasi tahun 2020 lalu, sampai sekarang belum ada jenis ikan lain yang mampu menandinginya. Mayoritas ikan yang dijual di pasaran masihlah ikan-ikan yang laris manis di beberapa tahun lalu. Tahun 2023 ini ada dua ikan yang digadang bakal memiliki prospek yang bagus baik dari segi ekonomi dan popularitasnya. Mereka adalah ikan masir dan siklet Afrika. Keduanya mulai dilirik karena pasar yang udah mulai bosan dengan ikan-ikan yang cupang lagi, cana lagi. Pasar butuh ikan yang berbeda yang mungkin bisa aja menciptakan gaduh dan tren baru. Tapi kembali lagi, apakah kedua ikan ini bisa menciptakan hype yang besar? Apakah mereka bisa mengambil hati dan perhatian para penghobi? Inilah prediksiku tentang ikan masir dan siklet Afrika di 2023. Mana ya yang akan berjaya? Nonton video klipnya sampai habis ya. Bab pertama, peluang ikan masir. Nama ikan masir mungkin masih asing, tetapi kalau nyebut ikan dewa pasti banyak orang yang tahu. Sejak ratusan tahun lalu, kala Prabu Siliwangi masih menjabat, legenda soal ikan dewa mulai menjadi pembicaraan. Pasalnya, ikan-ikan dewa yang tinggal di petilasan peninggalan sang Prabu katanya dikabarkan sebagai prajurit-prajuritnya yang bandel, sehingga akhirnya mereka dikutuk jadi ikan. Entah benar atau enggak, namun bumbu-bumbu kearifan lokal ini berhasil melindungi ikan dewa dari tangan-tangan jahil oknum yang bisa aja mengambil ikan-ikan itu buat dijadiin menu makan di rumah. Mereka takut karena katanya bisa terkena sial dan bencana kalau mengambil ikan-ikan dewa ini. Populer sebagai ikan keramat, lama-lama makin banyak orang yang melirik ikan ini sebagai ikan hias. Faktornya sih karena ikan ini punya tampilan yang sangat anggun dan jenisnya ada banyak. Mirip kayak cana, jenis ikan masir itu ada banyak banget. Di Indonesia sendiri ada 6 jenis ikan masir yang tersebar di seluruh negeri. Ikan masir merupakan ikan yang sedap dipandang dari atas namun juga sangat elok dipandang dari dalam akuarium, sehingga ikan ini bisa dipasarkan di dua segmentasi pembeli, penghobi akuarium dan penghobi kolam. Ikan masir punya bentuk badan yang panjang, ditambah mereka punya karakter yang aktif bergerak. Jadinya ikan ini mulai banyak dipelihara di dalam kolam sama seperti ikan koi. Menangnya, ikan koi nggak terlalu nikmat dipandang dari dalam akuarium, sedangkan ikan masir masih terlihat indah jika dipelihara di dalam akuarium. Sampai detik ini, penghobi ikan masir menjadi semakin banyak. Semenjak influencer dunia cana, Fajar Arif mulai sering mengunggah konten soal masir, lama-lama peminatnya jadi makin banyak. Ikan masir di dalam akuarium sering diberi peran sebagai ikan tankmate karena ukuran mereka cukup besar untuk bersaing dengan ikan predator. Tapi mereka sendiri bukanlah ikan predator. Jadinya mereka masuk ke dalam kategori ikan tankmate seperti caviat, red fei-feng, silver dollar, dan masih banyak lagi. Semakin banyak peminatnya, akhirnya ada juga komunitas pencinta ikan masir yang tumbuh di masyarakat. Sebenarnya, komunitas ini bisa menjadi salah satu pelecut popularitas sebuah hal, termasuk juga ikan hias. Semakin banyak komunitas yang berkumpul, membuat sebuah kegiatan dan akhirnya menjadi acara yang besar yang bisa menarik minat banyak orang. Beberapa minggu lalu ada sebuah kontes buat ikan masir, tepatnya kontes foto. Kontes ini hanya digelar di dunia maya, di mana setiap peserta mengirimkan foto ikannya lalu nanti bakal dinilai oleh juri memakai sistem daring. Kontes berjudul Kediri Masir. Foto kontes ini dibuat oleh Ikapri atau ikan predator Kediri. Hadiah kontesnya emang belum segede nominal kontes cana di mall-mall, namun digelar kontes ini jelas bisa ngebuka kesempatan penghobi masir lainnya untuk menggelar acara serupa. Jika banyak kontes digelar, penghobi nggak hanya memelihara ikan, tapi juga bisa menikmatin sensasi kompetisi yang dibuat oleh kontes. Akibat kontes, penghobi jadi punya urgensi untuk memelihara ikannya sebaik mungkin, sehingga bisa dipertandingkan di kontes. Kontes udah terbukti bisa bikin ikan-ikan seperti lohan, cana, dan cupang memiliki popularitas pasar yang stabil. Jika penghobi masir semakin banyak dan kontesnya semakin marak, maka bukan gak mungkin beberapa tahun ke depan ikan masir bisa menjadi hits seperti cana dan cupang. Ikan masir memiliki harga di pasaran yang terbilang sedang ke tinggi. Ikan ini dijual dari puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah tergantung ukuran dan jenisnya. Yang paling mahal adalah tor putih tora atau golden masir yang dibanderol dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah.
Golden Mahsir merupakan ikan mahsir yang didatangkan dari India dengan cara diimpor. Ikan ini hidup di aliran sungai deras di dataran Himalaya dengan airnya yang dingin. Berbeda dengan jenis ikan asal India lainnya yang dijual dalam label cold water. Si Golden Mahsir ini bisa hidup di dalam suhu air yang cukup beragam, mulai dari sejuk di angka 15 derajat sampai ke suhu air yang akrab untuk daerah tropis di angka 30 derajat Celcius. Di habitat aslinya, ikan ini merupakan incaran para pemancing karena tarikan dan ukurannya yang bisa tumbuh sangat panjang. Golden Mahsir maksimalnya bisa mencapai 2,75 meter. Bayangin, ikan mahsir yang kamu pelihara bisa tumbuh panjang melebihi ukuran badanmu. Ikan mahsir mulai diminati jadi ikan hias, juga sangat dicari sebagai ikan konsumsi dan dipuja pemancing sebagai ikan sport fishing. Ikan ini emang bisa dimanfaatkan di semua sektor perikanan. Gak heran mereka bisa aja jadi tren baru di 2023 ini. Bab kedua, peluang ikan African Cichlid. Sebenarnya kiprah ikan cichlid di Indonesia udah tercatat sejak awal tahun 1900-an, di mana ikan mujair ditemuin sama Pak Mujair di Madiun, menjadikan ikan ini sebagai African Cichlid pertama yang masuk ke Indonesia. Namun ikan cichlid Afrika yang marak di pasaran ya jelas bukan mujair ya. Mereka merupakan jenis cichlid yang berbeda walau sama-sama datang dari benua Afrika. Jenis cichlid ada ribuan, tersebar di Afrika ke Asia, juga ada di benua Amerika, tapi nggak ada secara natural di benua Eropa. Salah satu benua dengan jumlah ikan cichlid terbanyak adalah Afrika yang mempunyai sebuah suaka besar di Danau Malawi, Danau Tanganyika, dan juga Danau Victoria. Ketiga danau ini menjadi surga buat banyak ikan cichlid dan berbagai jenis dengan berbagai bentuk dan warna. Berbeda dengan mujair, bentuk African Cichlid jauh dari kata membosankan. Warna dan bentuknya macam-macam, begitu juga jenisnya. Serunya lagi, kamu bisa memelihara cichlid dalam jumlah banyak dengan jenis yang beragam di dalam satu akuarium. Sekilas bakal kelihatan kayak kamu pelihara ikan laut. Yang membuat ikan cichlid terlihat kayak ikan air laut gak cuma tampilannya. Dekorasi tank yang dibuat serupa dengan habitatnya juga membuat ikan ini semakin terlihat kayak ikan laut. Alih-alih membuat aquascape dengan banyak tanaman air, para penghobi African Cichlid hanya menaruh bebatuan aja sebagai hardscape tanpa ornamen lain. Bukan karena males, tapi emang kayak gitulah keadaan habitat ikan cichlid di Danau Malawi, Tanganyika, dan Victoria tersebut. Ikan cichlid bukanlah ikan yang rewel, mereka bisa beradaptasi di berbagai suhu air, ditambah mayoritas ikan di pasaran udah diambil dari hasil budidaya. Jadi harganya murah dan juga lebih kuat daya tahan tubuhnya. Banyak banget jenis ikan cichlid di pasaran. Ada Opikek, Frontosa, Electric Blue, Livingstone, Aulunokara, dan masih banyak lagi. Melimpahnya jenis ikan cichlid menciptakan efek FOMO yang membuat para penghobi bisa ketagihan untuk terus membeli ikan. African Cichlid belum pernah mendapat popularitas yang besar, walau sebenarnya udah cukup lama beredar di pasar lokal. Ikan ini punya semua potensi untuk jadi ikan hias yang digemari. Mereka punya warna, bentuk, ukuran, dan karakter yang aktif. Beberapa malah ada yang berperilaku seperti ikan predator. Ikan predator memang lebih diminati karena karakternya. Penghobi sangat menyukai karakter ikan predator yang gemar berburu, makanya ikan kayak cana, RTC, alligator gar, dan arwana sangat digemari oleh pecinta ikan hias. Karena udah dibudidayakan dan sering dikawin silang, banyak jenis baru African Cichlid yang punya tampilan sangat cantik. Makin banyaknya jenis akan berdampak bagus pada popularitas ikan itu sendiri. Penghobi jadi nggak bosan karena bisa terus membeli ikan dengan jenis yang berbeda. Apakah African Cichlid bisa menjadi tren di 2023? Jawabannya bisa aja, karena kontesnya juga mulai digelar. Yang kurangnya cuma sosialisasi dan membangun sebuah hype yang bisa diciptakan dari pengaruh figur-figur di media sosial. Bab ketiga, apakah ikan mahsir dan African Cichlid bisa menjadi tren di 2023? Sampai detik ini ikan yang masih laris di pasaran adalah cana. Cana belum bisa digeser oleh jenis ikan lain karena masih sangat fun untuk dipelihara. Kontesnya juga masih digelar walau secara popularitas udah nggak sebesar 2 tahun lalu. Dunia ikan hias lokal emang butuh ikan baru buat jadi tren, sehingga bisa menyemarakan lagi hobi yang sempat menjadi sangat besar ini. African Cichlid mempunyai potensi segudang buat diminati penghobi, tapi banyak yang belum mengetahui apa aja jenisnya, soalnya ikan ini jenisnya ada banyak banget.
Kalau misal ada beberapa jenis ikan yang bisa disosialisasikan ke para penghobi lewat dunia maya, bisa aja akan ada banyak mata yang melirik ikan ini. Ikan dengan kecenderungan sifat predator bisa menjadi wajah dari African cichlid karena penghobi emang lebih menyukai ikan dengan karakter yang galak daripada yang non-agresif. Di sisi lain, ikan mahsir juga bisa aja menjadi tren, walau mungkin akan lebih sulit dibanding si African cichlid. Ikan mahsir bukanlah ikan yang agresif, sehingga peminatnya mungkin masih dalam lingkup yang kecil. Selain itu, ikan ini nggak punya warna mencolok, sehingga nggak terlalu terlihat eye-catching di mata para penghobi awam. Ikan mahsir mungkin bisa populer, namun nggak akan bisa populer dalam skala yang besar. Mereka bisa menjadi sengetop ikan tankmate macam red fei feng, tapi nggak akan sebesar cana, karena kembali ke bahasan awal, penghobi lebih menyukai ikan yang agresif daripada yang kalem. Nilai plusnya, ikan mahsir bisa menyasar dua market, yaitu penghobi kolam dan penghobi akuarium. Pasar yang lebih luas ketimbang ikan tankmate lainnya yang mayoritas hanya bisa dijual ke penghobi akuarium aja. Kesimpulan, jadi menurut penglihatan kami di Nakama Aquatic, sepertinya African cichlid punya peluang lebih besar buat jadi tren ikan hias di 2023. Apakah akhirnya aku salah? Nah, justru itu serunya. Siapa tahu ada ikan lain juga yang ternyata bisa merubah arah ramalan ini. Jadi ya tunggu aja, 2023 baru memasuki bulan keduanya, perjalanan masih sangat panjang.